Perkenalkan, saya Titin Rizky Amelia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Bahriyati. Beliau adalah guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Temilahan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Titin. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Titin sehat? Alhamdulillah saya sehat sekali Bu. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti saya akan mengamati jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Ya Bu ya. Adapun nanti tujuannya adalah saya akan mensupervisi Ibu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar nanti Ibu lebih siap dan lebih percaya diri Bu ya, sehingga Ibu dapat melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi untuk murid Ibu. Oke Bu, begitu ya Bu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Nah, apa nih tujuan pembelajaran Ibu? Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya baik Bu. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu adalah yang pertama, setelah mengikuti serangkaian diskusi, siswa diharapkan dapat menentukan pengertian teks deskripsi. Kemudian siswa juga dapat menentukan ciri tujuan teks deskripsi. Kemudian menentukan ciri umum teks deskripsi. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menentukan ciri teks deskripsi dari aspek keabsahannya, kebahasaannya maksudnya. Kemudian siswa juga dapat menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca. Kemudian siswa juga dapat menentukan isi teks deskripsi dan menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Oke Bu, saya tadi menangkap tujuan dari pembelajaran yang ingin Ibu lakukan adalah salah satunya ingin menentukan teks deskripsi, ciri-ciri umum teks deskripsi, dan juga menentukan teks deskripsi yang akan dibaca. Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan di waktu observasi? Oh iya. Untuk area pengembangannya ini ada dua hal yang ingin saya kembangkan. Yang pertama dari aspek pengetahuan, kemudian dari aspek keterampilannya. Untuk aspek pengetahuan ini nanti yang akan dikembangkan adalah nanti siswa mungkin bisa menyebutkan pengertian teks deskripsi, kemudian menyebutkan teks deskripsi, tujuan komunikasi teks deskripsi, pola pengembangan isi pada teks deskripsi. Kemudian untuk keterampilannya ini saya akan mengembangkan siswa untuk dapat memetakan pengembangan isi, praktik memahami isi teks deskripsi, menjawab pertanyaan hal yang dideskripsikan, apa saja informasi rincian, kemudian praktek menentukan pola pengembangan isi teks. Oke, berarti nanti area pengembangan yang ingin Ibu capai adalah ada dua aspek ya Bu ya, pengetahuan dan juga keterampilan, gitu Bu ya. Nah, saya ingin mendengar nih Bu rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Nah, mungkin dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran yang Ibu gunakan. Bagaimana itu Bu? Ya, untuk rancangan pembelajaran yang nanti akan saya terapkan, ya, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya, ini nanti saya akan menggunakan pembelajaran problem based learning, pembelajaran berbasis masalah atau PBL. Kemudian untuk metode pembelajarannya sendiri,
Ini nanti saya akan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oke, ada 3 ya Bu ya, maksudnya itu di area strategi Ibu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, lalu di dalam model pembelajaran Ibu menggunakan metode PBL ya Bu ya. Dan pada waktu metode pembelajaran Ibu di sini menggunakan diskusi kelompok gitu salah satunya Bu ya. Iya betul. Oke. Nah, bagaimana ini Bu mengenai media pembelajaran yang Ibu gunakan di dalam kelas? Iya. Untuk media pembelajarannya rencananya nanti saya akan menggunakan beragam contoh teks deskripsi, kemudian juga ada LKPD, kemudian slide PowerPoint, dan tentu saja laptop. Oke, ada beberapa yang Bu ya yang ingin Ibu gunakan. Ya. Salah satunya LKPD, laptop, PowerPoint dan sebagainya ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran ini? Di hari apa, lalu di jam berapa, dan juga di kelas berapa? Oh ya, kebetulan ini saya akan masuk di kelas 72 ya Bu ya, pada hari Rabu depan. Ini sekitar jam ke-5 dan ke-6. Jam ke-5 dan ke-6. Oke, baik, nanti di minggu depan di kelas 72 saya akan datang ya Bu ya. Itu di hari Rabu Bu ya. Ya, betul. Nah, saya akan melihat dan mencatat apa-apa saja yang terjadi di dalam kelas pada saat Ibu mengajar. Oke Bu? Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi ataupun pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pra-observasi. Oke Bu? Oke, Bu. Nah, oke, ya nanti akan didampingi juga dengan pengajar praktek. Sebelum kita akhiri, apa nih yang Ibu dapatkan dari pertemuan atau percakapan kita hari ini? Ya. Dari percakapan kita ini Ya. saya bisa membayangkan ke depannya nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran apa, model pembelajaran apa, metode pembelajaran apa nanti yang akan saya gunakan. Ya. Kemudian saya juga bisa membayangkan nanti apa saja media pembelajaran yang harus saya gunakan. Oke Bu, baiklah. Terima kasih atas percakapan kita pada hari ini, yaitu percakapan pra-observasi. Sampai jumpa lagi di kegiatan observasi di kelas hari Rabu ya Bu ya. Hari Rabu di kelas 72 pada jam ke-5 dan ke-6. Oke Bu? Demikianlah percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Saya Titin Rizky Amelia undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.